Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran goals. Ku yakin kau jawaban di setiap pintaku. Walau ku belum tahu namamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas mahasiswa, yakni di urutan yang kedua, yang terbaik dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Mau tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kreatif di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya? Yuk kita ikuti berikut ini. Perkenalkan, nama saya Alifa Fajarwati, NIRM 12142119154, semester 4, lokal 4B. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. A few moments later. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pada bab 1 tentang manajemen. Perlu kita ketahui bahwa dalam organisasi sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga organisasi merupakan suatu hal yang penting yang harus dipelajari dengan baik. Contohnya, jika kita bekerja pada sebuah apapun itu pekerjaannya, kita akan melakukan suatu organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud, fungsinya, dan apa manfaatnya dari organisasi tersebut. Nah, berbagai kebutuhan hidup yang tidak terbatas dan kemampuan yang terbataslah yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Sejalan dengan tingkat kematangan atau keinginan dan kemampuannya, hubungan tersebut terus bergerak dinamis, dimulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat hubungan yang modern. Sebuah organisasi adalah pola hubungan banyak yang saling terjalin secara simultan yang menjadi jalan bagi orang dengan pengarahan dan mencapai sasaran bersama. B. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Misalnya, pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, administrasi, ketata pengurusan, dan sebagainya. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Adapun yang mendefinisikan manajemen yaitu salah satunya Mary Parker Follett. Misalnya, dia mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Yang kedua itu ada Ricky W. Griffin. Itu dia mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran goals secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga itu ada G.R. Terry. Menurutnya, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Yang keempat itu ada Harold Kohns dan Craig O'Donnell. Ahli lainnya mengartikan manajemen sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Yang kelima ada Dr. Andus Seji Malayu, SP Hasibuan. Menurutnya, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari beberapa definisi di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi demi memanfaatkan unsur-unsurnya. Ketiga, manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Keempat, manajemen baru dapat diterapkan jika ada 2 orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi. Yang kelima, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. C. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari man, money, method, material, machines, and market. Singkatan menjadi 6. 1. Man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. 2. Money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, methods, yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. 4. Materials, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 5. Machines, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. 6. Itu ada market, yaitu pasar, untuk menjual barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. D. Fungsi manajemen. Itu ada A. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang ada. B. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan yang bermacam-macam. C. Pengarahan. Pengarahan adalah mengarahkan bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. D. Pengendalian. Berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan dalam rencana. E. Tujuan manajemen. Menurut tipe-tipenya, tujuan dibagi atas. A. Profit objektif untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya. B. Service objektif untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. C. Itu ada social objektif, meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesehatan masyarakat. D. Personal objektif, agar para karyawan secara individual, ekonomik, sosial, psikologikal mendapatkan kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaannya. Itu tadi menurut tipe-tipenya. Sekarang menurut sifat-sifatnya. Tujuan dibagi atas. A. Manajemen objektif, yaitu dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer. Yang B. Managerial objektif, yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas yang bersifat manajerial. C. Administratif objektif, pencapaiannya memerlukan administrasi. D. Economic objektif,
yaitu bermaksud memenuhi kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya. E. Social objective, yaitu suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral. F. Technical objective, yaitu berupa detail teknis, detail kerja, dan detail karya. G. Work objective, tujuannya merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan. Kesimpulannya bahwa tujuan manajemen adalah mencapai tujuan yang optimal dengan meningkatkan daya guna serta hasil guna dari potensi-potensi yang dimilikinya. Baiklah, itu saja presentasi saya pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.